Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video saya. Pada video kali ini saya melanjutkan tutorial saya dalam pembuatan bahan ajar modul digital. Oke, menggunakan Canva. Pada video kali ini melanjutkan yaitu bagaimana kita masuk ke tahapan inti materi atau menuangkan materi ajar kita ke dalam Canva. Oke, buat lembar kerja baru, seperti biasa kita rubah warna apa namanya, warna kertas A4-nya kita ganti dengan warna apa ya, biru muda. Oke, langsung saja seperti biasa. Nah, ini kita mengacu pada modul kita yang di MS Word atau PDF itu kita mulai dari pengertian alat pembayaran tunai dan non tunai. Nah, ini pengertian-pengertian ini kan sumbernya bisa dari buku, bisa dari website. Nah, itu kita coba sampaikan di sini pula ya. Sampaikan di sini sekaligus nanti ada menyesuaikan pada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pertama itu kan adalah melalui kegiatan pengamatan video peserta didik mampu memahami pengertian alat pembayaran tunai dan non tunai. Berarti nanti ada kegiatan menonton video di kegiatan inti materinya ya. Nah, oke langsung aja kita mulai dengan judul kegiatan pembelajaran. Kita tambahkan teks dulu, tambahkan judul kegiatan pembelajaran. Oke, size fontnya kita ganti. Terus jenis fontnya kita rubah, Apple Display, misalnya seperti ini. Kita taruh di sini. Nah, oke, biar lebih menarik mungkin di bagian sini ya, di bagian footernya kita bisa tambahkan animasi yang untuk sesuai konten ya, misalkan ini enggak ada, di desain ya, sorry di elemen, misalkan city, city tentang perkotaan. Nah ini banyak sekali, bisa kita ambil misalkan yang kayak gini ya. Nah itu bisa kita atur demikian rupa nanti supaya bisa menjadi footer di bawah. Nah gitu. Kemudian kita langsung masukkan ke kegiatan pembelajaran dimulai dari pengertian alat pembayaran menurut siapa. Nah, itu perlu kita beri apa ya, kalimat pembuka dulu, paragraf pembuka terkait apakah itu yang disebut alat pembayaran tunai dan non tunai di Indonesia. Ya. Kita bisa mulai tambahkan tambahkan subjudul di sini ya, pengertian pengertian sorry, pengertian alat pembayaran tunai dan non tunai. Oke, satu gitu ya. Dah, ini tinggal kita tarik nafas. Kita turunkan sasfonnya. Oke. Kalaupun kita ingin memberi apa ya, semacam warna efek bisa ya, agar lebih menarik aja. Seperti ini boleh. Maksudnya dimodifikasi ya. Oh, kita nanti aja ya. Oke, kita bisa menambahkan teks sesuai dengan yang ada di bahan kita. Misalnya nih secara garis besar. Oke, kita tambahkan teks. Udah kita tarik. Kita rata kanan kiri.
perbesar. Nah, oke, sudah jadi. Nah, ini menurut siapa ya pengertian alat pembayaran tunai dan non tunai. Kemudian, apakah perlu kita box lagi, kita carikan box text box kayak tadi? Kalaupun itu perlu juga tidak masalah. Misalkan kayak gini. Nah, biar lebih menarik. Ini nggak cocok. Mungkin ini aja ya. Tinggal lapis paling belakang. Mundur satu lapis. Nah, ini. Oke, ini rencananya untuk yang sini. Atau paling atas. Oke, sudah jadi. Oke, nah ini untuk uraian materinya. Nah, kemudian kita lanjutkan tambah halaman baru lagi. Kita rubah untuk ini sesuaikan dengan tujuan pembelajaran nomor 1, yaitu TP harian 1 ini ya. Melalui kegiatan pengamatan video. Nah, ini rencananya kita akan cantumkan sebuah video di halaman ini, terus nanti bisa ditonton oleh orang yang melihat modul ini ya. Langsung saja kita carikan elemen yang itu tentang menonton video ya. Mungkin kita cari dengan keywordnya menonton atau watching. Menonton. Menonton video. Nah, mungkin ini ya. Nah, oke. Kemudian kita tambahkan sebuah box warna biru di sini ya. Saatnya menonton video. Ya, kita buat teks baru. Atau silahkan tonton video berikut ini. Kasih jenis font yang berbeda. Tanda perlu. Oke. Terus tempat untuk videonya kita perlu buatkan elemen mungkin yang lebih besar ya, biar nanti bisa. Nah, ini. Oke. Tentang apa itu alat pembayaran tunai dan non tunai. Terus kita perlu juga kalau masih ingin membuat footer di bawahnya tadi juga bisa. Atau kita beri icon orang. Nah, ada seorang guru, karakter seorang guru yang sedang
berdiri di samping yang mana kita diminta untuk menonton video tersebut. Oke. Nah, ini kita siapkan dulu area yang nanti akan kita sisipkan video dari YouTube. Oke ya. Ini sudah selesai. Kita tambahkan lagi di desain sini tadi adalah elemennya. Building. Bangunan, gambar bangunan. Nah, ini rencananya untuk footer lagi. Misalnya yang ini taruh di bawah. Ya, ini nggak wajib sih, karena ini hanya sekedar apa ya, footer saja di bawah. Tuh. Oke, sudah. Kita tambah halaman baru. Rencananya nanti setelah nonton video melalui pengamatan PowerPoint dan tanya jawab mampu memahami sejarah uang dengan benar. Nah, berarti kita setelah itu kita masuk ke materi sejarah tentang uang. Sejarah tentang uang. Nah, oh iya, kita perlu memberikan contoh dulu, contoh gambar alat pembayaran tunai dan non tunai itu kayak apa. Kalau misalkan contoh alat pembayaran tunai itu adalah uang cash, uang kertas, uang logam. Kemudian kalau alat pembayaran non tunai itu bisa berupa kartu kredit, apa lagi? E-money dan seterusnya. Berarti kita tambah halaman baru untuk mengamati contoh. Nah, supaya nanti siswa bisa melihat contohnya. Kita buatkan sebuah ini tempat untuk misalkan kita isi kalimat pertanyaan ya, sudahkah kamu tahu ya, sudahkah kamu tahu seperti apakah alat pembayaran, contoh alat pembayaran tunai dan non tunai yang sering kita gunakan, yang digunakan sehari-hari ya, yang digunakan sehari-hari, titik-titik tanda tanya. Oke, kita atur size fontnya misalkan 23, enter. Ini terus kita carikan karakter apa ya, pertanyaan atau chat tanda tanya, bertanya-tanya. Ketika jadi keywordnya keyword Canva itu ya, nanti akan ada muncul karakter ya, semacam masih bingung bertanya ini ya. Ini tadi harus ini. Nah, terus contohnya nanti kita akan bahas di bawahnya. Contoh gambar. Nah, kita ambil sini. Mungkin di sini kita siapkan tempatnya dulu untuk insert gambar ya. Nah, ini saya hapus dulu. Kita buatkan tempat gambarnya dulu. Kita bisa memilih yang animasi kok, grafisnya. Jadi bisa terlihat lebih hidup gitu ya. Oke, misalkan ini klik. Oh, besar sekali.
ini. Terus yang satunya, oke ini ya, sorry, sama juga nggak apa-apa, aja salin. Ini ada dua ya. Oke, tinggal kita tambahkan sini, isikan teks mana yang gambar alat pembayaran tunai dan non tunai. Alat pembayaran tunai. Oke, bisa kita copy paste ini. Nah, nanti rencananya gambarnya akan ditaruh di sini. Gitu. Ya. Oke. Untuk gambar. Nah, ini nanti rencananya berapa halaman ini? 9 halaman dari modul ajar yang sudah kita susun nanti supaya bisa dibuka secara digital. Itu kita menggunakan bantuan dari fasilitas yang ada di Canva, itu bisa menggunakan Heyzin, Flipbook, ataupun fasilitas yang lainnya juga masih banyak ya. Flipbook, Heyzin, ya. Kita buat ininya dulu ya, buat apa namanya tempat-tempatnya dulu. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, bagaimana kita mempublishnya atau menyimpannya ke dalam fasilitas buku digital itu, kita harus simpan terlebih dahulu. Oke, kita simpan dulu. Ya, ini dikasih nama apa? Modul ajar. Modul bahan ajar ekonomi kelas 10 misalnya. Ya. Kelas 10. Pinter. Dan sudah tersimpan. Kemudian kita klik pilih bagikan. Kemudian di sini ada more atau lihat semua, kita pilih atau kita masukkan kata kunci book. Nah, di sini dari Canva itu sudah difasilitasi seperti Heyzin Flipbooks, kemudian Simple Booklet, buku flip, Flipping Book, ya masih banyak. Ataupun yang lain ada Publu kalau nggak salah, Publu. Nah ya, buku flip Publu ini bisa juga digunakan. Buku flip Publu. Nah, kita pilih biasanya yang sering kita gunakan adalah Heyzin. Atau kalau lupa nanti cara nyarinya, mending kita ketik aja book. Nah, nanti udah ketemu. Oke, kita pilih beberapa halaman yang akan kita simpan ke dalam Heyzin. Apakah semua halaman? Maka kalau iya, kita klik semua halaman atau all page, kemudian klik selesai. Lalu simpan. Nah, di sini ada loading, menyiapkan desain Anda. Ini loading di mana Canva akan menyimpan ke dalam desain flipbook Heyzin. Nantinya bisa kita posting. Nah, ini sudah selesai. Lihat Heyzin flipbooknya. Nah, ini bisa kita klik. Terus akan terbuka ke new tab yang mana masuk ke halaman Heyzin admin. Ini desain modul ajar kita tadi sudah berhasil di convert ke dalam Heyzin book ya, Heyzin flipbook. Ini kita klik close saja. Welcome to Heyzin ini. Nah, sudah jadi. Maka kalau kita tanda panah ini kita klik, maka akan membuka lembaran seperti layaknya view buku yang sebenarnya real di dunia nyata. Akan tetapi ini sifatnya digital ya. Nah, setiap kita buka lembar berikutnya akan berbunyi kresek-kresek seperti kita membuka buku beneran. Nah, seperti itu. Nah, gitu ya. Oke, ini mahakarya kita. Bukankah sangat indah ya? Tidak perlu kita mendesain lewat aplikasi yang lain satu persatu, memadukan warnanya. Ini sudah dari Canva sudah sangat lengkap seperti itu. Nah, tadi kontennya adalah bagaimana caranya kita menginsertkan video YouTube ke dalam page atau halaman di modul ajar kita atau gambar. Mudah sekali. Kita tetap berada di Heyzin Flipbook ini. Di situ ada
tombol feature interaction di bawah ya. Kan ada banyak itu, ada interaction, setting, kemudian ada style. Nah, ini bisa kita pilih yang interaction. Di situ ada tombol pilihan video, ada link, image, video, audio, dan web. Jadi kita bisa menyisipkan beberapa di Haizen Flipbook ini, menyisipkan link, foto, video, audio, bahkan web. Kita pilih yang video. Nah, tapi pertama lembar page yang kita akan sisipkan itu harus dipilih dulu di halaman keberapa. Nah, ini setelah kita klik video akan muncul navigator di kursor kita, maka kita letakkan di manakah nanti jendela video kita itu akan diputar. Sini jendela video YouTube-nya akan rencana diputar sini. Nah, ini video player, direct video link, maka silahkan masukkan link URL video YouTube yang akan di-embed ya, akan dimasukkan. Oke, kita cari dulu di YouTube tadi tentang pengertian alat pembayaran tunai dan non tunai ya. Kita ketik aja pengertian alat pembayaran tunai dan non tunai. Nah, ini sudah banyak sekali di YouTube ya. Misalkan ini adalah video YouTube yang rencananya akan kita embed atau akan kita sisipkan di halaman, salah satu halaman Haizen kita atau modul ajar kita tadi. Oke, salin link bisa dari atas URL ini atau bisa dari share kemudian copy linknya. Kita kembali ke Haizen. URL yang sudah berhasil kita copy, kita paste di sini, lalu close. Nah, ini sudah mengembed ke dalam halaman yang akan kita sisipkan video. Jangan lupa setelah kita sisipkan video, kita di interaction itu stop editingnya kita klik. Nanti kalau tidak diklik ini tidak bisa jalan atau tidak bisa play. Stop editing. Nah, kita coba. Ini. Nah, kemudian kita buka lagi. Lalu kita coba play. Nah, maka embed video kita sudah bisa jalan. Oke. Ya, ini untuk embed video ya. Untuk pengaturan embed video, Pak, ternyata saya salah mengembedkan videonya. Bisa kita hapus? Bisa. Ya, caranya kita kembali ke interaction. Ya. Kemudian edit mode. Nah, edit mode, linknya yang jendela yang kita embed video ini tadi kita bisa hapus dengan tombol hapus ini. Nah, gitu. Atau bisa kita setting player optionnya, mute video, automatic play. Nah, jadi bisa kita atur player optionnya, automatic play itu berarti setelah kita klik pada area yang kita embed video tadi, maka langsung automatic memutar ya. Player controlnya ditampilkan atau di hide itu bisa juga diatur. Highlight action area dan seterusnya bisa kita atur. Gitu ya. Sangat mudah sekali. Kemudian untuk embed video saya rasa ini mudah sekali. Berikutnya kita akan mencoba menyisipkan foto. Karena di halaman berikutnya kita menjelaskan tentang foto alat pembayaran tunai, contoh alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non tunai. Wah, ini tadi salah. Alat pembayaran tunai dan non tunai. Oke, masihkah bisa kita edit? Bisa. Nah, misalkan langsung saja kita cari gambarnya. Misalkan gambar e-money image. Nah, misalkan kita pilih yang ini ya, kartu flash. Kita download, simpan gambar dulu. E-money. Udah. Kemudian uang kertas. Nah, ini simpan gambar juga. Uang kertas real. Nah,
Maka kita kembali ke Haizen. Nah, di sini masih kita ke bagian edit mode. Nah, lembar yang akan kita embedkan image kita arahkan dulu. Klik image, ditaruh di mana? Sini ya. Nah, ini katakanlah. Oke. Browse file, kita cari di mana tadi? Ini adalah e-money. Udah ketemu gambarnya, lalu klik open. Proses. Nah, itu kemudian close. Nah, di sini adalah yang non tunai atau yang cash. Kita image. Kemudian kita arahkan ke sini. Nah, kita cari gambarnya. Uang kertas. Embed proses, lalu klik close. Nah, sudah selesai, stop editing. Oke, sudah jadi ya. Nah, maka embed gambar dan embed video sudah bisa kita lakukan dengan mudah. Ini nanti dari Haizen Flipbook ini nanti bisa kita share supaya bisa dibuka oleh orang yang menerima linknya ya. Nah, caranya di mana? Di pojok kiri atas ini ada tombol share dan save. Kita save dulu. Setelah kita edit, kita save dulu. Setelah kita save, nah ini bisa kita share. Klik share, kemudian linknya kita copy. Nah, baru kita close, kemudian masuk ke WA, langsung dikirim ke linknya melalui WA ataupun melalui email. Nah, siapapun yang menerima link tersebut itu nanti bisa membuka tampilannya seperti buku digital seperti ini ya. Gitu. Ya, pakai HP pun juga bisa. Begitu. Mudah sekali bukan? Oke, di video berikutnya kita akan melanjutkan bagaimana menyisipkan selain video dan gambar, yaitu menyisipkan seperti platform lain seperti untuk kuis latihan, misalkan pakai Quizzes, Wordwall ataupun pakai Google Form seperti itu. Oke, selamat mencoba, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.